pakaian sudah banyak. Tadinya mau kemana? Ke mall. Ngapain? Jalan-jalan ngadem. Jalan-jalan ngadem. Tapi sampai di mall, dipengaruhi oleh penglihatan, pakaian di rumah sudah ada. Ini bilang apa? Bagus. Makanya suami-suami sering gandeng istri begitu erat ketika di mall. Dan orang memandangnya, wah begitu mesra. Enggak kemungkinan. Takutnya dia pergi ke sana, menyimpang, dan kemudian suruh bayar. Ternyata masih banyak juga orang yang kemudian berbicara sandang pun sudah banyak, masih khawatir untuk penampilannya. Betul nopo betul? Di mana terjadi? Di sini terjadi, mana orangnya? Bisa terjadi. Apalagi yang tren-tren anak muda. Yang berikutnya makan. Bisa enggak terjadi khawatir tentang makan? Iya, mungkin bisa jadi juga ya. Gaji kecil, tapi tuntutan istri makan di luar, di tempat-tempat yang harus bayar, lebih mahal. Bisa jadi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran. Dari apa? Melihat. Nah, tetapi kita lihat di Matius 6 ayat 27. Pertanyaannya begini. Tuhan Yesus sedang bertanya nih. Ibaratkan bertanya kepada kita. Dia bilang begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu khawatir, selesai enggak persoalan? Enggak selesai. Enggak ada orang yang bisa menyelesaikan dengan kecemasan, dengan ketakutan dan kegelisahan. Engkau sakit berkepanjangan, engkau menghadapi persoalan ekonomi berkepanjangan. Kalaupun engkau cemas dan takut, tidak pernah takut dan cemas itu menyelesaikan persoalanmu. Tidak pernah. Dengar nih, tidak pernah diselesaikan dengan rasa khawatir. Maka kalau begitu pertanyaannya, kalau begitu jalan keluarnya bagaimana Pak Pendeta? Lihat firman Tuhan. Ada dua. Yang pertama Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus bilang begini. Ini jalan keluar. Perhatikan. Matius 6 ayat 33. Hafalin. Dia bilang begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah artinya? Carilah hal-hal rohani. Carilah kuasa Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Carilah hidup di mana tempat Tuhan yang menjadi raja dalam hidupmu, Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidupmu. Itu cara mengatasinya. Dan Tuhan janji apa? Semuanya akan ditambahkan apa? Kepadamu. Artinya apa yang kamu khawatirkan tidak tercukupi, Tuhan akan berikan. Itu nilai plus dari orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya. Amin. Amin. Yang diaminkan apa? Carilah Tuhan dan kebenarannya. Soal sandang, soal ekonomi, soal pekerjaan, soal duit, Tuhan akan berikan pada waktunya. Soal saat ini masih sakit, masih berada di rumah sakit, soal saat ini sedang dalam susah memikirkan pekerjaan, memikirkan anak-anak, memikirkan untuk kelulusan anak-anak. Dengar firman Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan dan kebenarannya. Cermati kebenaran firman-Nya. Maka Bapak Ibu apa? Tuhan berjanji akan diberikan kepada kita. Itu Tuhan.
Yang kedua, jalan keluar dari kekhawatiran yang kedua, Matius 6 ayat 34. Kita bicara Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, Matius 6 ayat 34. Dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Stop kekhawatiranmu. Tetapi pikirkanlah kebaikan dan kehendak Tuhan. Pikirkan kebaikan dan kehendak Tuhan. Kalau kita sedang sakit, pikirkan kebaikan Tuhan. Sehingga kita berharap pada kekuatan Tuhan. Kalau kita sedang susah, pikirkan kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin masa lalu kita, bagaimana berpengalaman dengan Tuhan, karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, menuntun kita, tidak pernah lelah. Bagaimana Tuhan memperhatikan kita, sehingga nafas hidup kita masih diberikan untuk kita apa? Untuk kita menapaki dunia ini. Artinya Tuhan masih berkehendak. Stop kekhawatiran, pikirkan yang baik dari Tuhan atas hidup kita.